Shalom Bapak semuanya, selamat hari Natal. Mungkin boleh kita semuanya bangkit berdiri bersama, boleh kita sapa kanan kiri, depan belakang kita. Mari kita ucapkan selamat hari Natal dengan senyum yang terbaik, dengan sukacita. Mari saling menyapa, haleluya luar biasa. Sebuah sukacita yang luar biasa, amin. Kita bisa kembali berkumpul hari ini di hari Natal. Haleluya. Kiranya sukacita Natal menaungi setiap daripada kita hari ini, amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini. Suatu hari yang penuh dengan sukacita di mana kami menyambut kelahiran-Mu 2000 tahun lalu untuk menebus setiap daripada kami. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau disenangkan setiap pujian, setiap penyembahan yang kami bawakan menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin, amin, amin. Semua siap memuji Tuhan, amin. Semua siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita tos kanan kiri kita, mari kita bersuka cita. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Tuhan sudah lahir 2000 tahun yang lalu untuk saya dan saudara. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita bersuka cita Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Mari bangsa-bangsa katakan. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari jangan ada yang berdiam diri. Mari jangan ada yang murung. Kita sama-sama bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Katakan yang di sorga disembah. Yang di sorga disembah. Kristus Raja yang megah. Lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dalam anak yang kecil, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai,
siarkan di gunung lahirnya Alma. Katakan hai, hai, siarkan di gunung. Amin. Kita di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Alma. Lagi dong, katakan hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Cepat saja katakan hai, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung. Terima kasih Tuhan. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Gloria. Terima kasih Tuhan. Muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuliakan nama tempat ini Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapak. Kita semua tahu lagu ini, mari kita sama-sama nyanyikan dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Dari pulau dan benua. Amin. Lagu pujian semua bagi nama, katakan. Mari kita muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga. Yes. Taklah. Karena mari katakan. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Katakan. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan. Muliakan Tuhan. Muliakan. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Katakan. Gloria. Gloria. Mulia lagi. Katakan Gloria. 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 Muliakan Tuhan. Gloria.
Haleluya. Mulia Engkau Tuhan. Mulia Engkau Yesus. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hari lahir Tuhan, hari lahir Yesus Kristus memberi pesan bahwa ada pengharapan Bapak Ibu. Bagaimana kelahirannya adalah penggenapan dari 700 tahun. Setelah itu dinubuatkan. Maka hari ini ada pengharapan bagi kita semua. Seberapa lama pun Tuhan izinkan kita menunggu. Karena Dia Allah yang setia. Karena Dia Allah yang setia. Kami mau membawa syukur kami Yesus. Kami mau membawa sembah kami. Kami mau membawa setiap mazmur, pujian kami di hadapan Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
kekurangan, kekuatan. Sebab Dia Allah yang setia. Dan hanya Dia kekuatan di dalam hidup kita. Mari bawa syukurmu Bapak Ibu. Mari bawa syukur. Mari bawa hormatmu. Dia layak. Kau layak. Kau layak. Kau bagian Tuhan. Kau bagian Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Sungguh mulia Engkau Yesus. Sungguh mulia Engkau Yesus. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami bisa menapaki kehidupan kami sampai memasuki di ujung tahun 2025 ini, itu semata-mata karena kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang sudah hadir, yang bisa menaikkan puji-pujian, memberikan penghormatan kepada Tuhan. Itulah bentuk ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Allah. Bapa di surga, secara pribadi buatku, setiap kali berdiri di tempat ini, ada rasa ketidakmampuan sebetulnya. Ada rasa ketidaklayakan. Tetapi kami tahu Tuhan datang, Tuhan lahir ke dunia ini untuk memenuhi, untuk mencukupkan segala sesuatu yang kurang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama-sama dengan kami, karena alasan apapun juga Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam buat kita semua. Ya, baik yang ada di bawah maupun yang ada di balkon lantai 3 ya. Selamat Natal buat kita semua. Iya, selamat hari Natal. Tuhan Yesus lahir. Selamat hari lahir juga buat Noni ya. Ya, saya beri tema hari ini adalah kelahiran istimewa dari pribadi yang istimewa. Nanti teksnya itu diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita mengatakan bahwa ini adalah kelahiran yang istimewa? Pernah nggak ngelihat? Atau kita mengikuti nggak? Tadi WL sampaikan di sini bahwa kelahiran Yesus itu 700 tahun sebelum dia lahir, sudah dikatakan bahwa akan ada lahir seorang juru selamat. Pertanyaannya, ada nggak orang yang seperti ini? Ada nggak orang yang pernah kalian kenal? Nggak usahlah 700 tahun. 100 tahun sebelum dia lahir dinubuatkan. Ada nggak? Nggak ada. Orang yang menubuatkan sudah mati, nggak ingat lagi. Betul ya, cerita itu hilang, sejarah itu hilang. Gak ada seistimewa Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang kedua, di mana ada orang lahir, tempatnya ditentukan. Perhatikan, ya, perhatikan keistimewaan itu. Saya sedikit ingin terangkan, apa arti istimewa, ya, supaya kita bisa nangkap ini. Kalau kita selidiki di dalam kamus bahasa Indonesia, istimewa itu paling tidak ada 2 hal artinya. Yang pertama, arti istimewa adalah khas. Khas tahu ya, punya ciri. Itulah kira-kira kalau khas. Lalu yang kedua, arti istimewa adalah lain daripada yang lain. Oke? Jadi memang Tuhan kita itu adalah Allah yang istimewa. Allah yang lain daripada yang lain tidak bisa disetarakan. Saya tadi sampaikan bahwa kelahirannya tempatnya ditentukan. Kita bisa nggak menentukan tempat kelahiran? Mungkin kita bilang bisa. Oke, mungkin kita bilang bisa. Tapi pernah nggak meleset apa yang diprogramkan? Iya. Sekalipun kita banyak uang, kita bilang aku harus melahirkan di Medan, di Jakarta karena bisa atur. Saudara bisa pikirkan nggak? Ketika saudara naik pesawat, di pesawat lahir anaknya. Betul nggak? Di pesawat lahir anaknya. Ada orang lagi kerja nyuci di sungai lahir anaknya. Bisa diprediksi? Nggak bisa diprediksi. Bisa di-planning. Oke, manusia bisa memplanning. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa nggak kita tentukan siapa bapaknya? Siapa ibunya? Bagaimana proses kehamilan? Bagaimana proses mengandungnya? Nggak bisa. Itulah sebabnya kita katakan bahwa pada hari ini kelahiran Yesus Kristus adalah kelahiran yang istimewa. Amin.
Meskipun di luar sana kita dengar, ini dengar gak ya sekarang? Tanggal 25 Desember adalah hari mualaf sedunia, silahkan. Gak ada masalah bagi kita itu. Mari sama-sama kita lihat, mari sama-sama kita uji sejarah ini. Apakah itu bisa terus berjalan menjadi sebuah sejarah yang ya katakanlah sejarah yang berdiri kokoh atau tidak? Kalau Natal itu diakui lintas agama, lintas kepercayaan, berdasarkan kesepakatan-kesepakatan para bapak gereja. Dan itu kokoh 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Itu sebuah keistimewaan bagi kita. Ya. Saya pernah khotbahkan di sini. Voltaire, nama ini mungkin asing. Voltaire itu seorang cerdik pandai. Filsuf, biasanya filsuf itu kan orang-orang pintar. Dia cerdik pandai, dia paling gak suka dengan kekristenan. Dia bilang begini, dia lahir tahun 1694, abad ke-7. Dan dia meninggal 1778, abad ke-8. Dia bilang begini, kekristenan ini 100 tahun lagi akan punah di Eropa. Saking dia gak sukanya ngelihat kekristenan. Dia bilang kekristenan ini 100 tahun lagi akan punah di Eropa. Saudara tahu apa yang terjadi? 50 tahun sejak kematian dia. Rumahnya dijual jadi percetakan Alkitab. Jadi tempat percetakan Alkitab sekaligus tempat mendistribusikan Alkitab ke seluruh dunia. Bisa melihat sekarang bagaimana sosok yang kita sembah, yang kita tunggu-tunggu dan semua dunia menunggu-nunggu kelahiran Yesus Kristus. Dia adalah orang yang istimewa. Amin. Mari kita buka teks firman Tuhan dari Matius 2 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat kita. Di sana dikatakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka, maksudnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, mereka berkata kepadanya, kepada Raja Herodes, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu Saudara, dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, dari perikop yang kita baca ini, ada 3 sikap, ada 3 respons yang dimunculkan oleh orang-orang yang terlibat dalam peristiwa kelahiran itu. Coba dibuka slide-nya. Ya, ada 3 tipe atau jenis manusia dalam merespon firman Tuhan ini. Yang pertama adalah orang yang mencari dan menyembah Tuhan. Siapa itu? Dia dikatakan di sana orang Majus dari timur. Khotbah Pendeta Justi minggu lalu dikatakan bahwa dari timur itu ke Yerusalem kira-kira 1.200 kilometer. Dan timur itu kira-kira daerahnya sekarang adalah Irak, Babilonia dulu, Babel. Bayangkan itu begitu jauh. Lalu kemudian orang Majus itu, orang Majus ini bukan orang yang kenal Tuhan. Ya. Orang Majus bukan orang percaya. Orang Majus bukan orang pilihan Tuhan. Orang Majus adalah orang biasa.
Orang Majus adalah orang yang sama seperti kebanyakan kita mungkin. Di negara ini atau di negara lain. Tapi kemudian ketika Tuhan datang melawat mereka, orang Majus itu, saya percaya di sini tidak diterangkan. Saya waktu membaca teks firman Tuhan ini, saya penasaran kira-kira apa yang dikatakan Tuhan. Kira-kira apa tanda-tanda atau apa mimpi-mimpi yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka mau datang ribuan kilometer, bayangkan. Begitu jauhnya datang mereka ribuan kilometer. Tapi saya percaya kuasa Tuhan bisa bekerja lewat apa saja, amin. Nah, kenapa Tuhan pakai bintang? Tuhan pakai bintang. Bisa lihat di sana dikatakan, di manakah raja orang Israel itu, kata orang Majus waktu ketemu sama Raja Herodes. Kami telah melihat bintangnya di timur. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Majus adalah orang-orang pintar. Adalah ahli-ahli astronom, ahli-ahli perbintangan. Nah itu jadi menarik sekali bagi kita bahwa Allah kita selalu bisa menempatkan bagaimana caranya dia untuk menjangkau seseorang. Bagaimana caranya dia untuk memenangkan bangsa. Begitu hebat taktik dan strategi yang Allah kita punya. Melalui ketika dia ingin mengajak orang Majus untuk datang menyembah Tuhan, dia kasih bintang. Berdasarkan bintang itulah mereka jalan ribuan kilometer. Saya percaya Allah menggerakkan hati mereka. Allah memberikan kerinduan, Allah memberikan kehausan yang begitu rupa kepada mereka. Sehingga mereka betul-betul kepingin jumpa dengan penebus itu. Sehingga mereka kepingin ketemu dengan Yesus yang lahir di Bethlehem itu. Saya percaya itu sekalipun tidak ada tertulis dalam teks firman Tuhan ini. Karena apa? Sampai ribuan kilometer. Ada kira-kira kita yang sanggup atau yang mau jalan ribuan kilometer? Sekarang ke Indomaret 100 meter hidupkan sepeda motor. Betul nggak ya? Hidupkan sepeda motor gitu udah nggak mau jalan. Paling-paling kemarin kita dengar ada jalan dari Medan ke Jakarta. Ya itu karena mereka ingin aksi. Oke silakan. Itu jaranglah terjadi. Tapi kita melihat bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhan, orang Majus, ini bisa dijamah Tuhan hatinya. Dan dia punya kerinduan. Bapak Ibu Saudara, catat dengan baik. Kerinduan itu yang penting di sini. Saya mau underline, saya mau garis bawahi bahwa kerinduan yang besar itu bisa mengalahkan apa saja. Betul ya? Saudara kalau sudah punya kerinduan, kalau sudah punya niat, lihat gak itu ya? Baik peristiwa negatif maupun peristiwa positif, kalau sudah punya niat, perhatikan. Itu semua pembunuhan itu terjadi karena apa? Niat. Sudah ada niat. Begitu juga kalau orang mau maju. Seperti apapun keterbatasannya, kalau niatnya sudah ada, enggak usah ragu. Dia pasti maju. Ya, pasti maju, amin. Sekalipun dengan segala keterbatasan kita bisa lihatlah, kita tonton. Bapak Ibu anak-anak kami semua jauh lebih hebat melihat medsos. Banyak sekali kesaksian-kesaksian. Orang yang punya niat itu orang yang pasti bisa maju. Nah di sini kita bisa melihat tipe yang pertama dari manusia yang mendengar firman Tuhan ini adalah orang yang merespon firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Mereka berjalan ribuan kilometer. Bagaimana dengan kita? Ini menjadi semacam koreksi bagi kita. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia datang jauh-jauh demi bertemu dengan Tuhan. Itu tipe manusia yang pertama. Lalu ketemu dengan tipe manusia yang kedua. Silakan slide-nya dibuka. Iya, ada orang yang takut kehilangan kuasanya, yaitu Raja Herodes. Harusnya ketika dia mendengar ada raja yang hebat, raja yang berkuasa, raja yang dinanti-nanti 700 tahun lebih. Harusnya dia juga bergembira. Bukankah begitu? Harusnya dia bergembira. Tapi memang ini nampaknya naturnya manusia. Bahwa manusia itu nggak pernah siap. Bahwa manusia itu nggak pernah rela kedudukannya digoyang, betul gak ya? Ini kan jadi tontonan kita sehari-hari. Di negara ini juga jadi tontonan kita sehari-hari.
Kalau kedudukannya digoyang, dia akan tunggu tanggal mainnya. Dia akan goyang kembali dengan berbagai intrik-intrik yang dia tahu dan yang dia punya. Jadi kita bisa melihat sekarang kontras antara yang pertama dengan yang kedua. Yang kedua, begitu dia dengar ada raja yang lahir, harusnya dia juga ikut bersuka cita. Karena kalau kita baca dalam Yesaya 7 itu dikatakan pemerintahan itu ada di atas bahunya. Dan pemerintahannya tidak berkesudahan. Amin. Hebat itu, hebat. Pemerintahannya itu hebat. Di mana pemerintahan di dunia ini yang tidak pernah berakhir? Silakan, kita bisa paparkan pemerintahan apapun itu. Mulai dari Babel, kita mundur terus. Daud, kerajaannya berakhir. Masuk ke Babilonia, Media, Persia, Yunani. Kemudian Romawi. Apa kerajaan yang tidak berakhir? Semua kerajaan di dunia ini akan berakhir. Amin. Ini satu hal yang harus kita mengerti. Tetapi ketika kita datang, ketika kita minta Tuhan untuk bersama dengan kita bisa menikmati hal-hal yang kekal dalam hidup kita. Amin. Raja Herodes nggak belajar dia dari Paulus. Raja Herodes mau menghancurkan kekristenan. Oke, kekristenan belum ada waktu itu. Tapi Raja Herodes mau menghilangkan sejarah, mau melenyapkan program dari Tuhan. Tapi nggak bisa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara bagaimana hebatnya Tuhan, kuasa Tuhan kita. Akhirnya dia panggil, dia prediksi. Setelah dia panggil orang-orang ahli Taurat dan Farisi, kemudian dia apa? Dia lakukan apa? Pembunuhan. Anak-anak 2 tahun. Kira-kira apa yang tergambar di benak dia? Bisa nggak Bapak Ibu tangkap? Seluruh orang yang berusia di bawah 2 tahun harus dibunuh. Artinya begini, tidak akan ada yang bisa lolos. Karena dia perkirakan bahwa bayi-bayi ketika dia berjumpa dengan Majus, ketika dia ketika dia bincang dengan ahli Taurat dan Farisi, kan kalau di ayat itu dibilang diberitahukanlah dengan detail. Lalu dia ngambil kebijaksanaan, dia pakai kebijaksanaannya. Dia bilang 2 tahun ke bawah semua matikan. Lancar? Lancar mungkin. Seluruh tanah Yudea mati semua orang yang usia 2 tahun ke bawah. Tapi Raja Herodes lupa. Gak ada segini hebatnya Raja Herodes dengan programnya Allah. Amin. Sebelum dia melakukan itu, Tuhan kasih mimpi kepada Yusuf. Sekarang kita lihat sekarang bagaimana hebatnya Tuhan yang kita sembah itu. Yusuf, kamu pergi dulu ke Mesir. Nanti kamu baru balik lagi setelah dia mati. Dan dia mati, Raja Herodes mati kan? Baru pulanglah. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dikerjakan Paulus ketika dia minta surat kuasa kepada pemimpin-pemimpin waktu itu di Yerusalem. Dia bilang, mari surat kuasa. Biar aku habisi semua orang-orang Kristen. Karena dia begitu marah. Dia begitu benci dengan orang Kristen. Dia pikir orang Kristen ini sesat. Ini Yesus yang membawa ajaran baru, ini sesat. Kenapa dia mengaku bahwa dia Allah? Dia sesat, maka semua pengikutnya ini harus dihabisi. Karena takut nanti tercemar pengikut-pengikut yang lain. Orang-orang percaya yang lain. Kita pakai tanda kutip. Orang-orang percaya yang lain takut tersesat. Maka Paulus bertindak seolah-olah dia pahlawan untuk Tuhannya. Untuk Allahnya. Tapi Paulus lupa bahwa Allah yang dia aniaya. Yesus yang akan dia aniaya itu Yesus yang punya kuasa melebihi segalanya. Dalam perjalanan ke Damsyik. Paulus bertobat. Ini sesuatu pekerjaan yang luar biasa yang bisa kita lihat dari Allah yang kita sembah. Dan ketika kita melihat Raja Herodes justru bertindak sebaliknya. Harusnya dia datang. Harusnya dia menyembah Tuhan. Supaya dia apa? Supaya dia selamat. Atau paling tidak kalau kita bicara secara dunia.
sekuler, paling tidak kerajaannya bisa bertahan sampai 1 periode, 2 periode lagi gitu kira-kira. Tapi dia tidak lakukan itu. Malah dia akan menghabisi bayi Yesus. Itu respon kedua yang kita lihat. Lalu respon ketiga dari bacaan firman Tuhan itu. Ya, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan. Mereka tahu di mana dilahirkan. Tengok, dia bilang jelas sekali, mereka kutip Mika 5 itu jelas. Mereka kutip Mika 5. Akan ada lahir seorang raja di Bethlehem Efrata. Karena itu sudah tertulis. Mereka kutip itu. Mereka tahu itu. Tapi mereka nggak lakukan. Mereka nggak pergi ke sana. Bahkan kalau kita baca Lukas 2 itu. Kalau kita mengikuti pembacaan Lukas 2. Ketika Kaisar Agustus mengeluarkan satu titah. Semua orang harus kembali ke daerahnya masing-masing. Betul ya? Semua orang harus kembali ke daerahnya masing-masing untuk sensus penduduk, pencacahan jiwa. Kemudian orang kembali, maka Yusuf dan Maria pun kembali ke Bethlehem. Kita bisa lihat apa yang terjadi di sana. Perhatikan ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi di Bethlehem? Bethlehem menolak mereka. Bethlehem mengatakan tertutup pintu bagi kalian. Ya, kalau kita mungkin mendramatisir sedikit dalam pikiran kita. Mungkin mereka, Maria waktu sudah mau melahirkan. Mungkin mereka ketuk dari pintu ke pintu seperti lagu Ebet itu ya. Dia ketuk dari pintu ke pintu untuk menginap 1 malam. Tapi semua orang menolak. Hotel penginapan di mana-mana sudah tutup. Pada saat itu saya membayangkan, karena itu pulang kampung. Itu kan disuruh kembali ke daerahnya. Sama seperti kita, kalau kita pulang kampung, akhir tahun, itu kan meriah. Kita ketemu kawan-kawan lama, gitu ya. Dulu kita punya nostalgia dengan dia, bermain bersama. Mereka mungkin saling cerita, berdiskusi, ngobrol sampai tengah malam. Mereka nggak peduli, mereka nggak mau tahu apa yang terjadi. Mereka sepertinya memang menutup hati mereka semua. Bahkan semua rumah dan pintu-pintu penginapan ditutup. Sampai kemudian akhirnya hanya ada 1 kandang domba. Walaupun orang sekarang berdebat bukan kandang domba. Tapi oke, akhirnya tidur di palungan. Yesus harus lahir di sana. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ada hal yang miris di situ. Karena apa? Karena Bethlehem itu mungkin samalah seperti kita. Ketika Allah datang kepada kita, mengetuk hati kita. Kita menutup pintu hati kita untuk mengisi supaya Tuhan masuk dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, saya waktu mempersiapkan ini, berulang-ulang saya mengkoreksi diri saya, Tuhan. Apakah ini yang ketiga ini adalah kami semua adalah orang yang mengatakan kami sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tapi kami nggak bisa bergerak. Kami nggak bisa mewujudkan. Kami nggak bisa menunjukkan bagaimana kami sudah ditebus. Bahkan kami menutup pintu hati kami untuk pertobatan orang-orang. Untuk kemenangan orang-orang. Bapak Ibu Saudara, di posisi yang mana kita? Ada 3 respon ini. Ya. 2 rasanya mengabaikan semua berkat-berkat itu. Tetapi 1 orang yang tidak mengenal sama sekali Tuhan. Mereka datang jauh-jauh ribuan kilometer. Saya mengatakan bahwa tidak gampang perjalanan mereka untuk sampai ke Yerusalem dan ke Bethlehem itu. Mereka mengalami banyak rintangan. Tapi mereka mencari Tuhan. Amin. Kita tadi melihat bagaimana sebetulnya Tuhan sudah lebih dulu memberikan sebuah tanda. Artinya Tuhan bekerja lewat apa yang bisa Dia sampaikan. Orang Majus lewat bintang. Orang Farisi dan orang Yahudi lewat firman Tuhan. Ribuan tahun sebelumnya sudah ada firman, nubuat. Tapi mereka mengabaikan itu. Saya terpikir,
Apakah begini kami orang-orang percaya? Kami tahu, tapi kami tidak melakukan. Bapak Ibu Saudara, pengetahuan firman Tuhan itu tidak selalu berujung pada ketaatan. Betul ya? Pengetahuan firman Tuhan tidak selalu berujung pada ketaatan. Ketika kita mengabaikan untuk belajar firman Tuhan itu. Lalu apa makna Natal bagi kita sekarang? Natal itu sebetulnya adalah sebuah penantian panjang dari bangsa Israel akan adanya penebus. Karena bangsa Israel sejak mereka dijajah, sejak kejatuhan dari kerajaan Daud itu mereka menderita luar biasa. Mereka dijajah, mereka seperti tidak punya harga diri. Kadang-kadang mereka bilang, Tuhan mana janjimu? Tuhan mana yang kau bilang dulu bahwa kami adalah raja? Pernah gak kita seperti itu ya? Kita kalau bekas anak orang hebat, anak orang berpangkat, tiba-tiba kita jadi gembel, pasti kita tanya, betul gak? Pasti kita tanya, kita bilang mana Tuhan? Nggak betul itu. Mana, kenapa aku seperti ini? Pernah dengar lagu Boney M itu kan? Saya pernah khotbahkan di sini. Apa? River. Oh, the river by Babylon, there we sat down. Kita nyanyikan itu lagu gembira. Padahal sebetulnya artinya ya, ini pakar-pakar bahasa Inggris bisa. Artinya itu dia bilang begini, Tuhan bagaimana kami bisa menyanyi bahwa Allah kami adalah Allah yang perkasa. Itu kan isi lagu itu begitu. There we sat down. Kami itu duduk seperti kami itu duduk seperti udah nggak bisa mengangkat kepala kami karena kami disepelekan oleh orang Babel. Tuhan mana janjimu? Dulu kami pernah main musik tapi sekarang kami sudah gantungkan musik kami itu. Kami udah nggak berharga lagi Tuhan. Ini mungkin klaim-klaim yang kita tagih kepada Tuhan. Padahal sebetulnya karena kita yang tidak pernah mau sejalan dan seiring dengan Tuhan. Maka Natal pada hari ini adalah kita harus sadari bahwa ini adalah wujud kasih Tuhan setelah ratusan bahkan ribuan tahun menunggu. Maka Tuhan datang ke dunia lewat Yesus Kristus lahir. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita maknai dengan Natal? Hebatnya Yesus, hebatnya Allah kita itu. Yang raja di atas segala raja. Tapi dia mengosongkan dirinya. Dia datang bukan sebagai raja. Dia datang sebagai bayi. Bayi adalah sesuatu yang tidak punya kekuatan. Betul? Bukan raja dia datang. Tapi dia datang sebagai bayi. Yang kedua, dia datang dan dia lahir bukan di istana. Tapi dia lahir di kandang domba, di palungan. Dan dia datang tidak dengan rombongan-rombongan atau kekuatan partai politik atau orang-orang berkuasa. Tapi dia datang melalui satu keluarga yang tidak bahkan dikenal. Tapi perhatikan, kalau hari ini Yesus datang lahir sebagai bayi dan dia lahir di kandang domba, ingatlah bahwa kedatangan dia yang kedua, dia akan datang sebagai raja. Dan dia akan datang sebagai hakim yang akan mengadili kita semua. Oleh karena itu, mari kita respons. Mari kita sambut. Mari kita buka hati kita untuk menerima kelahiran yang istimewa ini sebagai sebuah kelahiran yang menopang dan menuntun semua orang kepada satu kehidupan yang kekal dan benar. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. How can I say thanks for the things you have done for me? Things
so undeserved. Coba diulang kuncinya. Lagu ini mengatakan bahwa bagaimana aku akan membalas kebaikan-Mu Tuhan. Pengorbananmu yang begitu besar. Kita nggak boleh berhenti untuk mengenal Yesus sampai pada kelahiran. Kita harus sampai pada bingkai pengorbanan kematiannya nanti di kayu salib. Itu makanya kalau dalam gereja-gereja Lutheran ada istilah Advent, menanti. Minggu-minggu Advent itu minggu menanti kedatangan Tuhan, lahirnya Tuhan. Lalu kemudian kita akan menanti dia nanti di kekekalan pada masa yang akan datang. Yesus datang yang kedua kali, yaitu parusia. Mari kita naikkan lagu ini. How can I say thanks? Terlalu rendah. For the things you have done for me. Bisa dinaikkan sedikit? Oh, can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love to me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to Thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Bagimulah Tuhan kemuliaan. Bagimulah Tuhan pujian. Oleh karena Engkau telah mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Has done with His blood. He has saved me with His power. He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Mari kita tundukkan kepala. Sesuatu yang besar telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita sadar atau tidak, kita mengakui atau tidak, kita menolak atau menerima, itu tidak menjadi penghalang bagi Tuhan. Berkat Tuhan sudah turun. Pekerjaan Tuhan telah terjadi. Sekarang tinggal bagaimana kita membuka hati kita. Lewat kelahiran Kristus, ada perubahan-perubahan. Ada perbaikan-perbaikan dalam pikiran, perasaan, tindakan. Saya menyadari bahwa kita semua punya masalah. Kita semua punya persoalan, kita semua punya dosa. Tetapi sekali lagi Tuhan pun bahkan tidak memikirkan itu. Yang Tuhan mau dan Tuhan lihat adalah bagaimana kita datang merespon dan menyembah Dia sebagaimana orang Majus merespon Tuhan. Jangan kita posisikan diri kita sebagai orang kedua, raja. Jangan kita posisikan diri kita sebagai orang yang mengerti tapi tidak mengerjakan. Tapi kita posisikan diri kita sebagai orang Majus yang haus, yang mencari Tuhan. Ribuan kilometer mereka tempuh. Mereka penuh perjuangan. Sampai kemudian mereka bertemu Yesus. Sampai kemudian mereka membuka persembahan mereka, mazmur dan kemenyan. Dan mereka menyembah Tuhan. Mereka ketemu dengan Tuhan. Mereka tidak lagi sama seperti ketika mereka datang. Mereka diubahkan. Mereka punya kehidupan yang baru. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Untuk berkat-Mu yang luar biasa.
Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saya kembalikan. Amin. Berikutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh GSC CWS Karisma Core Group. Kami persilahkan. Saya ulangi, mari nyanyikan pujian bagi Tuhan, Raja di atas segala raja, yang lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Mari nyanyikan pujian bagi Dia, mari senandungkan lagu-lagu yang indah bagi Yesus Kristus Tuhan. Baginya lah pujian, hormat, kuasa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tole Endehon, CWS Karisma Family.
berikutnya kita akan melihat persembahan tarian dari Gira Kids. Kami persilakan. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, mau selalu dengankanmu. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar generasiku. Tuntun aku seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengankanmu. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar generasiku. Generasiku. Kemanapun Kau ingin ku pergi, mau selalu dengankanmu. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengankanmu. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar generasiku. Ya, shalom. Kita semua bersuka cita? Ya, luar biasa ya. Dari awal ibadah firman Tuhan dan KUR yang kita saksikan bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Sesuatu yang sangat bersuka cita bagi kita merayakan Natal bersama pada pagi ini ya.
Baik saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah Natal pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Sementara silakan para petugas untuk menjalankan persembahan. Ya, yang tentunya pertama kami ingin menyambut kalau ada teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam ibadah, ada? Boleh kami lihat tangannya yang baru pertama kali mengikuti? Oh, ada teman kita. Iya, kami udah kenal udah lama itu. Walaupun baru pertama kali, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Yang di atas? Oke, terima kasih, puji nama Tuhan. Baik, pengumuman yang selanjutnya. Ya, untuk tahun 2025 ini ada satu ibadah lagi ya, yaitu di hari Minggu terakhir di bulan ini tanggal 28 yang kita namakan ibadah Thanksgiving. Oke. Kepada semua jemaat yang hadir pada hari ini, kami mengundang semua boleh hadir ya. Yang tidak pulang kampung ataupun ada acara keluarga dan sebagainya. Kalau masih di Medan, kami mengundang semua boleh hadir. Kemudian ini nanti akan dilayani oleh Bapak Michael Albinus ya. Yang kita kenal, saudara kita dari Jakarta. Kemudian ada acara khusus di Thanksgiving ini seperti biasanya. Kepada jemaat Tuhan yang hadir, kami mohon perhatian kita. Semua perkeluarga boleh membawa makanan. Makanan berupa lauk pauk ya. Jangan nasi, nanti kita dari gereja yang siapkan. Ya, nanti ada yang bawa misalnya ikan, ada ayam, ada apa, terserah ya. Seperti kemarin kita berbagai macam suku kita yang ada di gereja ini, boleh bawa makanan suku kita masing-masing, oke? Ada mau bawa babi panggang, silakan, ya kan? Ada bawa capcay dari orang Chinese, silakan. 2026, minggu pertama tanggal 4 kita sudah mengadakan ibadah di tempat ini, oke? Informasi lengkapnya nanti akan disampaikan pada tanggal 28. Jadi kami harap tanggal 28 saudara-saudara yang hadir pada hari ini boleh hadir di tanggal 28. Setuju saudara? Setuju? Yo kok lemas sekali semua ya. Setuju ya. Yang ada di Medan ya, yang masih ada di Medan tanggal 28 silakan. Kalau ada yang mau pulang kampung silakan ya. Ada yang mau keluar kota silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada di Medan, kita akan gabung di tempat di tanggal 28 dan kita akan tutup tahun ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Yang di atas silakan bangkit berdiri, kita akan berdoa dulu. Nanti kita akan ditutup oleh gembala dengan doa berkat. Kami bersyukur, berterima kasih buat perayaan Natal hari ini dalam ibadah kami. Ada satu sukacita yang tidak bisa kami bicarakan dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau lahir untuk kami. Terima kasih Tuhan bahwa berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan Engkau berbicara langsung melalui hamba-Mu lewat firman yang disampaikan. Yang mengingatkan kami bahwa banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada saat Engkau lahir di dunia ini ya Tuhan. Itu adalah salah satu tanda bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak melihat siapa kami, tetapi Engkau memberikan totalitas seluruhnya bagi kami. Itu adalah bahwa Tuhan sangat mengasihi umat-Nya. Terima kasih Bapa buat Natal yang begitu berarti bagi kami. Kami sangat bersukacita pada pagi ini kami bisa memuji Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa menari-nari buat Tuhan. Bahkan kami bisa mempersembahkan persembahan kami lewat lewat acara-acara yang anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Bahkan firman yang kami dengar dari hamba-Mu. Kami bersukacita, kami tahu Tuhan ada pesan-pesan khusus yang Tuhan sampaikan lewat perayaan Natal pada pagi ini Tuhan. Sekali lagi Bapak, terima kasih buat semua yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami di tempat ini. Rasanya tidak cukup dengan ucapan syukur yang bisa kami naikkan. Rasanya kurang cukup ya Tuhan buat kasih yang begitu luar biasa. Tapi kami tidak akan berhenti untuk hari ini kami mengucap syukur.
Tapi kami akan terus mengucap syukur. Terus mengucap syukur. Dan kami menyadari Tuhan sepanjang tahun 2025 ini Tuhan. Dari awal bulan, awal tahun hingga akhir tahun ini. Kami melihat tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan kami bisa melewati tahun ini dengan penuh sukacita. Karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada saat ini kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Sifanya yang menjadi gembala di tempat ini. Berkati hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan dahsyat, dengan luar biasa. Bahkan untuk istri dan anak-anaknya Tuhan berkati. Dan keluarga ini menjadi keluarga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Syukur bagi Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari setiap kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat yang terbaik dan teristimewa. Natal yang indah, penuh kasih dan sukacita. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang ada bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya. Yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama-sama kita katakan amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.